Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Melianti. Saya dari kelas C07 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan ke-6, yaitu tentang struktur pasar atau industri. Struktur pasar atau industri itu memiliki macam. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar monopoli, yang ketiga ada pasar oligopoli, yang keempat ada pasar monopolistik. Baik, pertama saya akan menjelaskan pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna: jumlah perusahaan pasar sangatlah banyak. Yang kedua, produk yang ada di pasar bersifatnya homogen atau mirip. Yang ketiga, kedudukan suatu perusahaan di pasar itu sangatlah kecil atau bisa dibilang sebagai price taker. Yang keempat, produsen atau konsumen memiliki informasi atau pengetahuan yang sangat sempurna. Yang kelima, setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar atau industri. Di sini pun ada yang namanya kekuatan pasar persaingan sempurna. Apa sih itu? Apa saja sih kekuatan pasar persaingan sempurna itu? Yaitu merupakan bentuk pasar yang ideal. Perusahaan produksi pada skala yang efisien dan harga terjangkau murah. Output maksimum dan memberikan kemakmuran yang maksimal karena yang pertama, harga yang tadi dibilang terjangkau lebih sangat murah. Yang kedua, jumlah output paling banyak sehingga rasio output pun per penduduk maksimal. Yang ketiga, masyarakat merasa nyaman dan tidak tertipu karena informasinya itu sempurna dan valid. Ada juga kelemahan dari pasar persaingan sempurna, yaitu ada 3. Kelemahan dalam hal asumsi. Asumsi yang dipakai dalam pasar persaingan sempurna itu mustahil terwujud. Yang kedua, kelemahan dalam pengembangan teknologi. Dalam jangka panjang perusahaan dapat laba normal, sehingga apakah mungkin perusahaan itu melakukan riset ulang gitu? Kan tidak menutup kemungkinan kalau dia meriset. Yang ketiga, konflik efisien keadilan. Kita berlanjut ke tentang pasar monopoli. Apa saja sih ciri-ciri pasar monopoli itu? Pertama, hanya ada satu penjual. Yang kedua, produk yang dijual ada penggantinya. Tidak pernah ada penggantinya. Jadi kayak kan yang tadi dibilang, karena atas satu penjual jadi cuman itu aja produknya, jadi dia nggak bakal bisa diganti. Jadi kayak nggak bakal ada yang kopas-kopas kayak begitu. Yang ketiga, hambatan untuk masuk pasar itu sangatlah kuat. Nah, penyebab terjadinya monopoli itu karena adanya penguasaan suatu sumber daya inti, penguasaan teknik produksi tertentu. Jadi kayak apapun itu produksi tertentu yang ada di monopoli saat ini gitu. Kayak jual beli ke luar negeri gitu. Nah, terus yang ketiga, adanya penguasaan hak paten untuk produksi tertentu, merupakan unsur yuridis itu disebutnya. Ada juga pemberian pemerintah. Yang kelima itu adalah biaya produksi lebih efisien dibanding produsen yang lainnya, monopoli alamiah. Ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, sekarang kita berlanjut ke pasar oligopoli. Apa saja sih ciri-cirinya? Yaitu terdapat sedikit penjual. Jadi penjualnya terjangkau lebih sedikit daripada pasar persaingan sempurna dan juga monopoli. Nah, yang kedua ada terhadap sedikit rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Berarti ini lebih ketat gitu ya.
Nah, terus yang ketiga ada keputusan harga yang diambil oleh perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Jadi kayak dipertimbang-timbangin, jadi harganya tidak menentu gitu. Nah, terus yang keempat ada juga produk mempunyai ukuran standar. Jadi dia mempunyai standar masing-masing, enggak sembarangan produk bisa masuk gitu. Nah, jenis-jenis oleopologi itu yaitu adalah oleopologi dengan kerjasama. Jadi kita sesama kayak punya partner, kayak misalkan perusahaan ini, misalkan perusahaan apa kayak pulpen itu bisa bersenandung dengan perusahaan tinta gitu. Jadi ya begitulah. Nah, terus yang kedua itu ada oleopologi tanpa kerjasama. Jadi bisa juga dengan sendiri. Baik, oleopologi dengan kerjasama itu seperti apabila perusahaan yang tadi saya bilang ada dalam industri kesepakatan melakukan kerjasama, misalkan hal penentuan harga maupun jumlah produknya gitu. Nah, yang kedua oleopologi tanpa kerjasama, yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri tidak memiliki kesepakatan atau kerjasama. Jadi ya nggak ada kompromi atau kayak nggak ada diskusi gitu. Nah, kita berlanjut ke pasar monopolistik yang terakhir. Pasar monopolistik ini produsennya banyak, produsen beraneka ragam dia tuh. Terus memiliki iklan yang sangatlah penting. Terus hambatan untuk memasuki industrinya kecil, jadi kayak dia tuh nggak terlalu nggak terlalu banyak gitu yang pakai monopolistik tuh. Lebih banyaknya mungkin ke monopoli. Emang banyak sih. Contohnya seperti perusahaan kosmetik, makanan, minuman, obat-obatan gitu. Nah, jadi dari sekian banyak materi yang saya kasih dari pasar persaingan sempurna, terus dari pasar monopoli, dari pasar oligopoli, dan pasar monopolistik, kita bisa simpulkan kalau yang lebih banyak dipakai sekarang itu lebih ke banyak pasar persaingan sempurna ya, dan monopoli. Ya, kalau monopolistik emang lebih jarang banget gitu. Jadi cuma segitu dan sekian saya jelaskan materi dari pertemuan ke-6 ini tentang macam-macam pasar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Bu, kalau jelek, kalau salah, kalau banyak ngomongnya. Sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.